ya, nyambung ceritanya kayak gitu. Lah itu makanya saya bilang bahwa tim editing itu jantungnya dari video tersebut, ya. Alur ceritanya ini nyambung nggak nanti dari awal sampai akhir kayak gitu sampai konklusinya. Nah, itu mm, pastikan ya, teman-teman, apa namanya, itu itu dulu ya, durasi-durasi. Jadi pas saat wawancara itu jangan semua masuk ke dalam video. Jadi angle-angle yang mungkin penting ya dalam cerita itu, nah itu kalian angkat. Kalau seandainya perkenalan dari beliaunya itu cukup teman-teman pakai tulisan kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus nanti baru isi daripada teman-teman wawancara itu baru kalian uh, apa ya, angkat itu. Nah, itu aja yang paling, kalian yang paling apa namanya, paling-paling itu ya dipilih dari antara yang kalian sudah apa namanya tag saat wawancara tersebut. Jadi kalian pilih benar-benar, oh ini kayaknya sesuai dan alurnya apa namanya nyambung lah itu ya, kayak kayak gitu. Mungkin dari tim editing ya itu perlu di apa namanya didiskusikan kembali sama timnya. Tapi tidak hanya kita pasrahkan kepada tim editing, kalau toh memang teman yang lainnya itu eh, bisa membantu ya, saling membantu lah, kan ini kelompok apa supaya bagus kayak gitu kan hasilnya kan untuk kelompok juga, sehingga kalau toh memang ada kemampuan di bidang itu ya, eh, boleh membantunya, nggak usah oh saya kan nggak di bidang ini. Nggak usah. Kalau memang sekiranya kok saya punya ilmunya ini ya, tularkan ilmunya itu untuk membantu teman di editing, karena memang editing itu jantungnya dari video itu punya alur nyambung nggak kayak gitu. Gitu sih, itu masukan dari ibu. Nah, terus selain itu kemarin saat wawancara itu bagaimana? Kamu cerita dong, di lapangannya seperti apa? Eh, Silakan. Ibu, sebenarnya Hmm, terima kasih atas hmm, saran dan masukannya. iya, Jadi, nah. alhamdulillah kemarin pas Hmm, kita turun lapangan itu hmm, aman Bu, nggak ada kendala apa-apa hmm, juga. Terus juga narasumber sama eh, pembawa acaranya juga bagus. Jadi kayak Alhamdulillah. seakan-akan kita ngobrol gitu. Terus juga Nah, banyak hal yang bisa dipelajari dan diambil dari kemarin itu Bu, diisi video ini. oke, alhamdulillah. Jadi nanti apa, kalian skripnya itu gimana dari awal sampai akhir itu gimana alur ceritanya? Pertama-tama kalian memperkenalkan dalam satu kelompok itu. Terus kalian apa namanya menampilkan sisi daripada Rumah Sakit Darmais tersebut. Lalu baru wawancara dengan beliau. Lalu di tengah-tengah wawancara beliau itu kalian mungkin bisa apa namanya ngambil bagian-bagian daripada Rumah Sakit Darmais itu kemungkinan. Terus sama apa namanya feedback, mungkin feedback dari teman-teman kelompok gitu ada nggak, sebagai apa ya, oh dari hasil wawancara tersebut ada feedbacknya bagi perawat kelak ya, teman-teman kan ini di keperawatan, dan yang kebetulan yang diwawancarai adalah kepala apa namanya ICU kan. Eh, Sehingga mungkin ini menjadi ilmu penting bagi teman-teman, pengalaman yang
yang berharga, mungkin kelak nanti teman-teman akan menjadi seperti beliau kayak gitu jejak rekamnya. Beliau itu kalian sebagai apa figur yang mungkin bisa ditauladani mungkin lah. Dari situ ada feedback dari teman-teman kelompok gitu untuk menyampaikan apa mungkin seperti itu, terus ditutup dengan conclusion atau seperti itu atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Di akhir tuh banyak yang ini Bu kita tanyain ke ibunya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil juga. Eh, Ibu suara saya kedengaran kan Bu? Iya, tapi agak kecil. Coba silakan. Banyak, Nah. kemarin tuh banyak yang dapat kita ambil ya Bu dari wawancara Mm-mm. sama nurse-nya. Mm. Kayak eh, sebentar Bu. Kayak gimana sih waktu pertama kali di rumah sakitnya itu kayak gitu-gitu Ibu. Terus meminta nasihat juga buat kita yang masih mau menjadi seorang nurse kayak gitu Bu. Iya, nggak maksudnya alur cerita, alur cerita teman-teman nantinya dari apa awal sampai akhir itu bisa kalian sampaikan ke ibu eh, di dalam Hmm. isi video tersebut. Awal-awalnya kayak apa, Oh, nanti alur gambarannya. alur video yang udah nanti kita edit atau yang Ah, sedang. ah, Oh iya Bu, nanti di awalnya itu akan mm-mm, ada kayak opening podcastnya gitu. ah, ah, Terus nanti eh, ada kayak ya yang kayak Ibu bilang ada beberapa gambaran tentang rumah sakit Darmais, tapi kita nggak memasukkan Darmaisnya gitu loh Bu. Jadi nggak ada tulisan rumah sakit Darmaisnya di dalamnya. Tapi ada gimana ya Bu? Kenapa, kenapa kok nggak? Apa nggak boleh atau bagaimana, Oh, Nak? ini Bu, ada yang bilang kalau semisal mau mencantumkan Darmais itu harus membayar. Oh, oke. Ibu izin membantu Aza, mungkin Mm, eh, mm, dari pihak, karena kan kita mewawancarai nurse yang bertugas di rumah sakit kesehatan ya Ibu ya. iya. Dimana kalau kita mewawancara atau istilahnya menjadikan mereka narasumber yang memang eh, harus ada seperti izin dari mungkin dari Kemenkesnya langsung atau memang karena kan ini mereka akan mengira bahwa ini jatuhnya akan berbayar atau mungkin tugas dari kampus pun harus ada izinnya Ibu dari Kemenkes dan kita hanya eh, kita hanya kenapa kenapa kita tidak boleh memasukkan RS Darmaisnya mungkin karena takutnya ini ditayangkan atau seperti seperti yang Ibu bilang kalau kelompok yang terpilih terbaik itu akan ditayangkan kan Ibu. Namun dari nurse-nya langsung itu tidak bersedia karena mm, mereka itu kita mewawancarai sebagai narasumbernya sebagai pribadi ya personalnya nurse tersebut bukan membawa nama RS Darmaisnya karena kalau sudah membawa RS Darmais itu sudah beda cerita lagi Bu kita harus ada perizinan dari Kemenkesnya langsung seperti itu Ibu. Oh, seperti itu. Jadi, eh, berarti ini adalah cerita alur video ini adalah nanti menceritakan figur dari ibu ini ya, ibu Nes ini ya. Eh, jadi individu dari beliau sendiri ya. Jadi bukan mengatasnamakan dari institusi yaitu Darmais tersebut. Ya, Seperti itu ya. iya Ibu seperti itu. Iya, iya, iya. Terus seandainya ya, seandainya teman-teman nanti kan mewawancarai individu dari industri tersebut, nanti background
background dari atau latar daripada video tersebut supaya menarik kayak gitu. Gimana ya kalau seandainya itu dilarang Rumah Sakit Darmais terus nanti memperkenalkan sosok beliau itu gimana? Kalau tidak dengan embel-embel dan maes nanti memperkenalkan beliaunya itu seperti apa nah di dalam video itu kira-kira. Mohon Ibu penjelasannya. Yuk, dibuka dulu kameranya. Masih ada 25 yang lain nih. Yuk, kameranya. Oke, 1, 2, 3. Gimana? Oke, sip. Bentar, Eh, Ibu. Maaf Siapa? Ibu, boleh diulang nggak pertanyaannya Ibu? Oh iya, kan dari penjelasan Naila tadi sama Azhar bahwasanya ini menampilkan sosok individu dari NES tersebut, ya, kepala instalasi ICU di Rumah Sakit Darmais yang notabene bahwa dilarang untuk men-shoot nama Rumah Sakit Darmais. Nah, gimana caranya supaya di dalam alur cerita itu kalau tidak apa ya, tidak menampilkan apa namanya Rumah Sakit Darmais itu gimana dia bisa memperkenalkan beliau itu adalah sebagai kepala instalasi ICU di Darmais. Kalau nggak boleh menggunakan embel-embel Darmais itu gimana nanti di dalam isi video tersebut? Saya kok masih agak bingung nih. Oke, izin menjawab ya Ibu. Iya, Naila. Kita bertanya bagaimana kita istilahnya memperkenalkan nurse tersebut ke video, mengatasnamakan siapa. Jadi dalam video itu kita mengatasnamakan seperti seorang perawat. Misalnya kemarin saya mewawancarai Ibu Retno, saya mewawancarai Ibu Retno dan memperkenalkan Ibu Retno dengan title perawat, kepala perawat, kepala ruangan perawat yang bekerja di instansi rumah sakit kementerian. Oh, seperti itu. Iya, Ibu. Oh, iya, iya. Baik. Dengan apa namanya? Jadi hanya memperkenalkannya seperti itu ya, Nak. Nah, terus background saat Anda apa menayangkan video tersebut dengan wawancara dengan beliau itu apa yang kalian perlihatkan? Masa cuma wajah ibunya sama kalian saja monoton seperti itu dalam durasi 15 menit kan kurang menarik juga ya kalau seumpamanya hanya sebatas itu. Izin menjawab Ibu, nanti alur videonya itu tidak hanya podcast atau perbincangan yang pewawancara dan narasumber lakukan, tapi adanya shoot dari lingkungan rumah sakit Darmais, namun kita tidak membawa nama Darmais seperti hanyalah gimana sih suasana rumah sakit tersebut. Namun memang kalau kemarin kami juga sudah izin kepada Satpam rumah sakit tersebut bahwa kami hanya ingin men-shoot bagaimana suasana yang ada di rumah sakit dan memang apa saja sih yang ada di rumah sakit biasanya. Namun kita tidak membawa nama Rumah Sakit Darmais ini. Kita hanya bilang bahwa ini hanyalah instansi rumah sakit kesehatan Kementerian Kesehatan dan tidak men-shoot secara besarnya ya Ibu. Kita hanya men-shoot secara kecilnya saja, mungkin di dalam ruangan, di dalam lobi, lalu di luar lobi seperti lalu orang lalu lalang, hanya seperti itu Ibu. Jadi ya, jadi apa tempat apa namanya mungkin
yang poli-poli gitu enggak boleh ya? Iya benar Ibu. Hmm, oke, oke. Oke, baik. Ah, kalian apa namanya dalam durasi waktu 15 menit itu eh, dengan adanya podcast perbincangan dengan NES tersebut, teman-teman backgroundnya itu yang udah terpilih itu pastinya dibuat menarik ya, sehingga sehingga terkesannya eh, sangat menarik, sangat apa menarik dan enggak, yaitu harapan ibu enggak jangan sampai monoton dalam menampilkannya, dan nanti pastinya ada conclusionnya dari alur cerita itu ya, sehingga apa hasil dari pembicaraan ini dan apa yang bisa diambil hikmah dari pembicaraan podcast dengan NES tersebut, kayak gitu ya. Apakah seperti itu, Naila? Naila Levia? Maaf Ibu, bisa diulang tadi saya putus-putus Ibu. Oh iya iya iya. Yang dengar mungkin Aza, apakah nanti di sesi penutup itu ada conclusionnya di mana feedback dari pembicaraan itu, manfaat yang bisa diambil dipetik oleh Gen Z itu ada nggak tayangan seperti itu? Iya Ibu, nanti ada di akhir video. Baik, baik. Oke, Hmm. oke. Jadi kendalanya itu masih terlalu ini ya, MP-nya terlalu eh, banyak, terlalu besar ya, terlalu besar sehingga sehingga ini perlu diedit kembali. Ya, pastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kelompok ya. Oke, sukses untuk kelompok satu. Terima kasih atas kerja hebat kerja kerasnya. Baik, Terima kasih Ibu. sama-sama dengan senang hati. Silakan untuk kelompok dua. Ibu, saya izin menjelaskan dari progres video dari kelompok 2. Iya, sama dia. Jadi pertama-tama kita itu kan tentunya datang ke rumah sakit Darmais itu. Terus Ya, juga kita langsung ke eh, ruangan khusus buat take wawancara videonya. Terus sebelum kita nge-take video wawancaranya sama beliau, kita kayak ditanyain gitu Bu, kayak jadi PJBL ini apa sih? Terus kita kayak wawancaranya nanti gimana, gimana, gimana. Jadi kayak sebelum em, kita kayak namanya Bu namanya, sebelum kita wawancara dari tim video itu juga kayak apa ya, membuat cue card agar Bu Retno-nya ini bisa apa ya, lebih cepat gitu jawab dari MC-nya. Terus juga untuk pertanyaannya itu ada pertanyaan pembuka atau pertanyaan ice breaking. Jadi kayak pertanyaan pembuka atau pertanyaan ice breaking itu tuh eh, jadi MC nanya itu tentang posisi yang dijabat sama Bu Retno ini apa. Terus juga apa sih yang membuat Bu Retno ini tertarik di bidang keperawatan. Terus juga ada pertanyaan perjalanan karir Bu Retno. Jadi yang pertama itu kayak perjalanan pendidikan, terus juga tantangan terbesar Bu Retno, lalu juga pengalaman yang paling berkesan bagi Bu Retno. Lalu juga selain itu ada pertanyaan di bagian peran dan tanggung jawab. Jadi kita MC itu nanya ke Bu Retno, tugas dan tanggung jawab Bu Retno sebagai kepala bidang pelayanan itu apa, terus juga bagaimana Bu Retno itu memastikan kualitas pelayanan keperawatan tetap optimal itu gimana. Terus juga pertanyaan berikutnya itu tentang kontribusi Bu Retno-nya sebagai wujud bela negara. Jadi pertanyaan yang diajukan MC itu yang pertama, bagaimana sih peran tenaga kesehatan dalam konteks bela negara di era modern. Lalu juga
apa kontribusi nyata Bu Retno yang udah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terus juga bagaimana peran tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi krisis seperti COVID-19. Terus juga ada MC itu bahas pertanyaan dari perspektif dan motivasi. Jadi pertanyaannya itu seperti Bu Retno ini apa sih yang memotivasi Bu Retno hingga mencapai di posisi sekarang gitu. Terus juga bagaimana Bu Retno itu bekerja tetap bekerja profesional di bawah tekanan. Terus juga untuk yang pertanyaan penutup atau pesan dan harapan dari mahasiswa-mahasiswi keperawatan itu MC bertanya ke Bu Retno tentang pesan untuk generasi muda yang ingin menjadi tenaga kesehatan. Lalu juga Bu Retno juga menyampaikan harapan-harapan bagi mahasiswa-mahasiswi kesehatan untuk kedepannya agar bisa menjadi seperti beliau gitu loh. Jadi Bu Retno ini jadi bukan hanya sekedar sharing kayak pengalaman atau juga posisi terus juga apa ya kayak em, menceritakan profilnya Bu Retno aja, tapi Bu Retno tuh juga kayak ngebantu kita, ngebimbing kayak jadi sebagai mahasiswa keperawatan yang istilahnya tuh kita baru nyemplung di dunia keperawatan, kita tuh harus kayak gimana sih, terus juga generasi sekarang kan ada gimana ya, kalau apa ngadepin pasien kan pasti banyak kendalanya, jadi beliau juga ngasih tips dan saran bagi mahasiswi dan mahasiswa keperawatan. Terus juga eh, beliau juga mengajarkan komunikasi, gimana sih komunikasi yang baik em, pas kita lagi ngomong sama pasien yang lagi marah, terus juga kita komunikasi sama keluarga pasien buat nyelesain masalah ini itu segala macam. Terus juga em, apa ya, beliau tuh juga selain kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan relate yang sudah diajukan MC bela negara, beliau juga menyampaikan harapan-harapan terus pesan. Jadi beliau kayak em, menyampaikan jawaban penutup bagi mahasiswi dan mahasiswa keperawatan. Gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terus juga maaf Ibu, saya mau tambahin. Jadi dari Bu Retnonya sendiri itu udah bilang kalau misal untuk nge-shoot footage dalamnya itu boleh, asalkan tidak nge-shoot bagian luar rumah sakit Darmaisnya. Terus juga beliau juga minta tim video buat nanti kan em, apa angle wawancaranya itu kan lurus ya Bu. Jadi ada MC di bagian kiri dan Bu Retnanya di bagian kanan. Jadi otomatis name tag dan nama rumah sakit Bu Retno itu kan kelihatan. Jadi beliau minta di blur itu. Oh, baik. Oke. Oh, seperti itu ya intrusi dari beliau Bu Retno. Baik. Terima kasih atas presentasi hari ini Ramadia Kaisa. Apa namanya? Kerja keras kerja hebatnya pada saat di TKP dengan apa mewawancarai nurse dari Ibu Retno, nurse Retno, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan seperti dengan kelompok satu ya, durasi waktunya apakah ada masalah ininya dalam men-shoot video itu apakah terlalu besar MP-nya kayak seperti kelompok satu atau bagaimana Ramadia Kaisa? Baik, Ibu izin menjawab. Jadi setelah kita em, tim video men-take video wawancaranya, ternyata durasinya itu lebih karena ya apa ya sebagai nurse juga mungkin pengalaman beliau udah banyak ya Bu. Jadi kalau misalkan apa ya, jadi kayak udah ngalir aja gitu kalau misalkan ditanya sama MC. Terus kan juga
apa ya, jadi MC itu kan juga harus improve ya Bu. Jadi setelah Bu Retno jawab pasti kayak MC itu oh iya Ibu terus gini 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 gini. Jadi ada pertanyaan tambahan yang istilahnya memakan waktu durasi video. Jadi totalnya itu ada sekitar 30 menitan Ibu. Tapi ini saya lagi berusaha apa ya, nonton kembali video wawancaranya, terus juga saya observasi bagian mana aja yang mau di-cut, terus bagian mana aja yang mau dimasukin ke dalam videonya. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Mudah-mudahan dengan kerja kerasnya Ramadia Kayesa dengan tim bisa menghasilkan video dari awal sampai akhir, alur isi ceritanya nyambung ya, punya roh dalam isi cerita tersebut sehingga orang dalam melihatnya nanti itu ada semacam semangat baru untuk menjadi sosok Nusretno ini mungkin panutan bagi generasi-generasi Gen Z sekarang kayak gitu yang notabene nantinya juga menjadi penerus dari jejak rekam Nes Retno tersebut. Nah, semacam itu ya nak. Jadi orang melihat itu ada rasa semangatnya. Oh iya, saya apa namanya bisa nanti seperti beliau dengan apa namanya cerita dari apa jejak rekam dari Nes Retno tersebut dalam sebuah wawancara podcast lah kayak gitu ya, sehingga itu membuat hidup ya, dan orang melihat video teman-teman itu akhirnya ada daya tariknya kayak gitu. Oke, ditunggu, penasaran juga ya dengan video teman-teman ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, setiap alur ceritanya bisa em, apa ya membuat kalian juga apa merasa senang, happy atas apa cerita yang telah kalian buat dalam video tersebut. Terus itu saja yang Ibu bisa sampaikan ya, karena ya mungkin prakteknya nggak mungkin pas kita ngesut itu pasti lebih ya, MP-nya itu lebih sehingga ya itulah makanya saya sampaikan dari awal tadi bahwa jantungnya daripada video tersebut adalah tim editing, sehingga harus ngepasin angle-angle yang mana supaya alur dari awal sampai akhir itu runtut ya, kayak gitu ya, dan bisa bisa menjadi sebuah cerita dalam video tersebut ya, kayak gitu. Sukses ya, saya pesan kalau sekiranya mungkin dari teman ini kan 20 Azza, teman kita sebenarnya ada berapa di kelas ini? Ada 34 Ibu. Ini beberapa udah 30. ada yang izin ke saya, nanti saya kirim ke Ibu. Siap. Dari 34 tersebut kan berarti teman-teman ada 17 kan. Setiap kelompoknya ada 17. Pastinya kalau toh memang ada yang dari 17 itu mampu membantu tim editing ya, silahkan ya. Jadi nggak usah apa namanya apa namanya ya. Oh, saya kan udah kerja ini membuat ini. Apabila memang ada keilmuan yang kalian mampu untuk membantu tim editing, silahkan ya, dipersilahkan saling eh, bahu-membahu agar video dari kelompok eh, kalian itu menjadi video yang apik ya, kayak gitu. Mungkin dari sisi ibu masukannya itu ya. Pokoknya saya pesan jaga kondisi kesehatan karena cuaca
eh, kita kalau siang panas sekali terik ya sampai kepala pusing ya. Tapi kalau sore atau malam udah hujan ini membuat apa kondisi badan rentan ya untuk sakit, sehingga kita harus asupan makan itu harus asupan makan dengan gizi seimbang ya, tidak harus mahal, tetapi dengan asupan dalam tubuh kita itu gizi yang seimbang itu yang bisa membantu badan kita ya tidak mudah terserang sakit. Dan jangan lupa pastinya bahagia selalu ya. Baik, demikian dulu kita cukupkan sekian